1447 Hijriah dengan imam dan khatib insyaallah Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Deden Zainal Mutakin MPDI, Bilal Haji Suwandi SK, dan insyaallah pelaksanaan salat Idul Fitri dimulai pada pukul 7.00. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah agar mengisi saf terdepan terlebih dahulu dan mengondisikan alat komunikasi ataupun HP dalam keadaan nonaktif atau mode silent. Dan juga kami menghimbau kepada bapak dan ibu yang membawa anak kecil, mohon untuk mendampinginya agar tercipta suasana salat Idul Fitri yang khusyuk. Dan juga kami mohon kepada para jamaah agar tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu ketika khutbah berlangsung. Dan untuk itu, mari sama-sama kita berdoa untuk para leluhur dan juga kepada para penggawa Masjid Jami Sabilul Muttaqin. Semoga almarhum dan almarhumah daripada pendiri Masjid Sabilul Muttaqin dan untuk kita semua selaku jamaah insyaallah akan diberikan kesehatan lahir dan batin. Ala hatin ya walikul niyatin solehah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Selanjutnya kami akan mengingatkan tata cara dan juga bacaan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri dilakukan sebanyak 2 rakaat. Takbir pertama sebanyak 7 takbir. Rakaat kedua sebanyak 5 takbir. Dan di masing-masing salat takbir membaca kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan niat usalli sunnatan li'idil fitri raf'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sebelum saya tutup dengan salam, kami mohon kepada para petugas penerima sedekah agar menjalankan tugasnya. Saya akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu Allahu Akbar wa billahil hamd. Yang saya hormati seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, alim ulama, serta seluruh warga Kota Tangerang Selatan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan keberkahan bagi kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut hingga akhir zaman. Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan mohon maaf dan lahir dan batin atas segala hilaf dan kesalahan. Hari Raya Idul Fitri tahun
tahun ini mengusung tema mewajib suatu wami menguatkan ukhuwah di hari Fitri. Tema ini mengajak kita untuk menjadikan Idul Fitri bukan sekadar suatu momen perayaan, namun juga momen untuk memperkuat ikatan persaudaraan, membangun kebersamaan, dan meningkatkan kepedulian sosial di masyarakat. Silaturahmi adalah niat yang mempersatukan kita. Ukhuwah adalah yang menjaga kita ketika silaturahmi terjaga dan ukhuwah terbina, maka masyarakat akan hidup dalam suasana damai, saling percaya, saling mendukung, dan dalam percaya seperti itulah sebuah kota dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Masyarakat Kota Tangerang Selatan yang saya cintai, Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan yang paling dinamis di Indonesia, dengan luas wilayah 16.485,47 hektar. Kota ini terdiri atas 7 kecamatan dan 54 kelurahan yang terus berkembang menjadi pusat hunian, ekonomi, pendidikan, dan jasa. Hingga tahun 2025, jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan telah mencapai sekitar 1,47 juta jiwa, dengan tingkat kepadatan mencapai sekitar 8.943 jiwa per kilometer persegi. Yang lebih penting lagi, struktur demografi di kota didominasi oleh penduduk usia produktif sebesar 72,20% dengan rasio ketergantungan sekitar 38,51%. Semoga Idul Fitri ini tahun ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita jadikan momen ini sebagai ajang untuk semakin memperkuat solidaritas, meningkatkan kepedulian sosial, serta berkontribusi dalam membangun Kota Tangerang Selatan yang lebih maju, harmonis, dan sejahtera. Akhir saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua menjadi dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Saya atas nama pengurus RT dan seluruh DKM Sakti Tajib memohon maaf apabila kami belum memberikan pelayanan yang terbaik, maka dari itu kami berdiri mohon dimaafkan. Inama ini Bapak ini mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. As-salatu sunatan lidil fitri ra'ataini jami'a rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وجمهور المؤمنين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an shahadati Rasulillah ajma'in. Allahumma qawil islami wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sayyahum syaitan man tamasyaka bidil qawim Rabbi diblana minka wa ya khairan nasyirin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil 'ibadi yawma 'idin ya'uf 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar wa ja'ala lahum sawma ramadana wa afṭar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-malikul akbar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul khalaqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad asy-syafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kebahagiaan di hari yang fitri. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentu kepada kita umatnya yang selalu berpegang teguh menjalankan syariat-syariatnya. Hari ini merupakan hari yang mulia, puncak dari puasa 9 penuh di bulan Ramadan. Semua kita harus merayakan hari ini. Semua kita harus bergembira di hari ini. Bahkan kita diharapkan berpuasa di hari ini. Kita juga diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah yang diberikan kepada para mustahik yang berhak menerimanya, agar mereka pun ikut bergembira di hari yang fitri. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, ditutup perayaan Idul Fitri ini dengan ungkapan takbir yang bergema dari semalam dan diakhiri
hari ini setelah pelaksanaan sholat. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, melafazkan takbir harus diiringi dengan wujud penghambaan Allah semata-mata yang maha besar. Kita merasakan betapa kecilnya kita di hadapan Allah, sehingga dengan segala keterbatasan itu maka sepatutnya kita menyembahnya, mengikuti aturannya, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Dan itulah hakikat disyariatkannya puasa, yakni mencetak manusia-manusia yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah bentuk manifestasi dari rasa syukur atas nikmat, terutama nikmat hidayah yang Allah anugerahkan bagi kita khususnya di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan kita begitu ringan melaksanakan puasa sebulan penuh, melaksanakan sholat tarawih yang begitu panjang, membaca Al-Quran, bahkan mungkin menghatamkannya berkali-kali. Bahkan di bulan suci Ramadan hati kita digerakkan oleh Allah untuk mudah bersedekah. Terenyuh hati kita ketika melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang boleh jadi di bulan-bulan yang lain itu semua tidak terjadi, tapi bulan suci Ramadan kita begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah kita harus banyak bersyukur. Kaum muslimin rahimahumullah, dalam Al-Quran diceritakan ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan segala kemegahannya sebagai seorang raja, dengan segala kemampuan terbaik yang Allah anugerahkan kepada beliau, beliau mampu berbicara dengan makhluk-makhluk selain manusia, termasuk dengan binatang. Beliau memiliki kekuasaan yang meliputi manusia, jin, binatang-binatang, semuanya tunduk kepada beliau. Satu ketika dalam perjalanan ekspedisi beliau di padang pasir, ada segerombolan semut bersama seorang raja. Melihat tentara Sulaiman, sang raja semut mengatakan kepada para bawahan, sebagaimana digambarkan Al-Quran, ya ayyuhan namlul khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Sang raja memerintahkan pasukannya untuk segera masuk ke dalam sarang-sarangnya masing-masing karena khawatir akan terinjak oleh Nabiullah Sulaiman. Kaum muslimin rahimahumullah, melihat hal itu Nabi Sulaiman yang tahu dan paham dengan bahasa tersebut, beliau dengan segala kebesarannya bukan jumawa, bukan gagah, bukan tambah perkasa, tapi apa yang beliau katakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Satu ungkapan syukur yang disampaikan oleh Nabiullah Sulaiman dengan segala apa yang Allah karuniakan. Kita kadang-kadang kalau mendapat rezeki yang banyak seakan-akan kita sedang dimuliakan Allah, tetapi ketika kita sedang dihinakan, sedang dalam keadaan sulit, seolah-olah kita menyalahkan Allah.
bukan, hakikatnya adalah ujian keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syukur adalah seutama-utama tingkah laku. Kalau kita membaca Al-Quran di halaman pertama pembukaan Al-Quran setelah basmalah, kita akan menemukan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur adalah hikmah sebagaimana dilukiskan di dalam Al-Quran ketika Luqmanul Hakim, seorang hamba yang saleh, berkata, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah." Kata syukur yang diungkapkan oleh Luqmanul Hakim sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan telah mengajarkan kita makna syukur yang teramat dalam. Ketika kita berbuka kaum muslimin, hal pertama yang paling kita nantikan adalah seteguk air. Seteguk air yang boleh jadi kita anggap biasa, kita anggap hal yang lumrah ketika kita minum air. Tapi tatkala kita berbuka, seteguk air itu luar biasa nikmat. Seteguk air itulah yang menghilangkan dahaga kita. Disitulah kita mampu bersyukur meskipun hanya dengan seteguk air. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lebih besar? Suatu saat dulu seorang raja besar bernama Harun al-Rashid pernah ditanya oleh seorang ulama, "Wahai khalifah, jikalau engkau ada di padang pasir yang tandus, tidak ada air sedikit pun, engkau dalam keadaan hampir mati, berapa engkau mau bayar satu gelas air jika ada orang yang menjualnya sama?" Apa kata Harun al-Rashid? "Aku akan bayar semua dengan setengah dari kerajaan." Begitu besarnya harga seteguk air kaum muslimin. Dan itu kita rasakan manakala kita sedang berpuasa. Karena di hari-hari yang lain, air bukanlah sesuatu yang istimewa boleh jadi buat kita. Maka puasa mengajarkan kita untuk banyak bersyukur. Lalu dengan demikian nikmat mana lagi yang akan kita dustakan kaum muslimin rahimahumullah. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi. Boleh jadi kita kadang kurang bersyukur dengan hal-hal yang kecil dalam pandangan kita. Padahal itu adalah sesuatu yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mungkin di antara kita masih punya orang tua yang sudah lanjut usia. Kadang dengan kesibukan kita, dengan berbagai aktivitas kita kurang peduli dengan mereka. Seolah-olah ketika kita melihat mereka masih ada, kita biasa-biasa saja. Kaum muslimin rahimahumullah. Padahal dulu berapa tahun kita diasuh sama beliau, berapa tahun kita disampingnya, kita dibimbing, dituntun. Ketika kita terjatuh, dengan penuh kasih sayang beliau bangunkan. Ketika kita ingin buang air, beliau yang bersihkan. Ketika kita makan, kita disuapi oleh mereka. Kaum muslimin mereka melakukannya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kadang-kadang kita yang sudah dewasa, padahal orang tua kita tidak ingin seperti itu. Kita kadang merasa repot dengan hal itu.
di kaki mereka lah surga kita. Melalui ridho mereka lah ridho Allah akan turun pada kita. Oleh karena itu hari ini kita datangi mereka, kita tarik tangan mereka, kita cium tangan mereka, kita peluk mereka dengan penuh kasih. Seakan-akan mereka adalah kita yang sedang dipeluknya dulu sewaktu kita masih kecil. Kaum muslimin itulah syukur yang kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita. Masyaallah muslimin rahimahullah, di penghujung khutbah ini aku ingin sampaikan dengan syukur itu boleh jadi kita akan merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepada kita, sehingga itu akan menumbuhkan di dalam diri kita kepedulian terhadap orang-orang yang boleh jadi tidak seberuntung kita. Kalau di hari ini kita pulang ke rumah setelah melaksanakan sholat, berkumpul bersama keluarga, anak, istri, cucu kita dalam keadaan bergembira dengan makanan yang berlimpah, dengan kegembiraan yang tiada tara. Ingat, boleh jadi di samping kanan kiri kita ada anak yatim yang mereka pulang dari sini, mereka tidak merasakan itu. Mereka pulang dari sini hanya bisa mengadu ke makam kedua orang tua. Kaum muslimin, sayangi mereka, sayangi orang-orang yang lemah di sekitar kita. Jangan menjadi pendusta agama yang tidak peduli dengan orang-orang yang lemah di sekitar kita. Kaum muslimin rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita, akthiru ma'rifatal fuqara, perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang fakir. Fa inna lahum daulah, karena kelak mereka akan diberikan kekuasaan di yaumil qiyamah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma daulatuhum? Apa kekuasaan yang akan diberikan kepada orang-orang? Apa kekuasaan yang akan diberikan kepada orang-orang du'afa, orang-orang fakir itu? Lalu Allah berkata, idza kana yaumul qiyamah, jika datang waktu kiamat, dikatakan kepada orang-orang fakir, orang-orang du'afa, unzuru man a'amakum usra, lihatlah siapa yang dulu pernah memberikan kamu sesuap makanan, wasaqakum syurbah, siapa yang pernah memberikan seteguh air padamu, wa kasakum thawbah, siapa yang sudah pernah memberikan sehelai baju untukmu, fakhudhu biyadihi thumma aqdu bihi ilal jannah, cari olehmu, ambil tangannya, tuntun dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan pencerahan kepada kita agar Ramadan yang telah mendidik kita selama 1 bulan memberikan motivasi kepada kita agar kita semakin peduli terhadap orang-orang yang dititipkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, agar kita memperhatikan mereka sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah.
لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه، وقال تعالى مخبرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضى الله عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وعن بقية أصحابه وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب دعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافئ المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. جعلنا الله وإياكم من الآعدين والفائزين، وأدخلنا وإياكم في زمرة المتقين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في إيران، اللهم انصر إخواننا في السودان، وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل ربكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.